ini lagi persiapan pembukaan pameran, masih display. Iya. Skupnya di situ deh. Iya, nanti aku ambil skupnya. Ya, pada umumnya niat adalah hal utama untuk menentukan langkah. Apakah kita punya niat baik atau punya niat buruk? Tentu saja itu bergantung pada niat itu. Niat baik tentunya adalah sebuah niat yang sangat baik tentunya. Karena dia akan menuntun kita pada jalan kebaikan-kebaikan. Juga seperti ketika akan mengadakan sebuah pameran, niat baik itu tentu saja sudah ada dalam hati dan pikiran para pembuatnya atau para aktivisnya atau panitianya lah seperti itu. Dan niat baik menjadi judul pameran ini karena memang mereka punya niat baik untuk menyalurkan karya-karya, mempertemukan karya lukis dengan para peminatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini saya ada di sebuah kafe Merangkap Galeri Abraham Smith di wilayah Kota Bandung. Ini ada sebuah pameran dengan tema atau judul niat baik. Pameran ini menampilkan sebuah karya yang unik ya, yang hampir semuanya, memang semuanya melingkar seperti ini. Jadi dalam lingkaran ada sekira 150 pelukis, berarti ada 150 karya karena masing-masing pelukis itu satu karya ya, masing-masing berupa itu menampilkan karyanya dalam bentuk yang melingkar seperti ini. Ini ada beragam pendekatan termasuk dengan karya yang sangat banyak gitu ya. Baik karya-karya dekoratif, abstrak, ya pokoknya hampir semua lukisan ini berbeda-beda. Kita juga nanti akan melihat beberapa karya yang bisa diapresiasi oleh Anda, dan dalam pameran ini uniknya adalah karya yang dijual dengan harga 321, 123. Jadi ini sebuah popcorn market gitu ya, di mana karya yang dijual itu harga yang terjangkau. Oke, selamat menyaksikan. Kita lihat. Karya-karya yang tersaji dalam pameran niat baik ini memang beragam ya pendekatannya. Namun intinya adalah dia diterapkan pada bidang kanvas yang bulat. Ini adalah suguhan panitia dengan sebuah kekhususan di mana setiap peserta diundang untuk menaruh atau memberikan reaksi terhadap kanvas dalam bentuk bulat ini. Sehingga setiap seniman ditantang untuk menaklukkan ruang bulat ini dengan karya-karya mereka yang dianggap baik atau memenuhi kualitas sebuah karya untuk pameran yang terbilang unik ini. Pameran ini setidaknya menghadirkan sebuah panorama tertentu di mana karya-karya itu tersimpan dalam sebuah bulatan. Dia menjadi ruang bagi ekspresi mereka untuk menentukan kira-kira bentuk apa yang akan ditampilkan, figur apa yang akan dibuat, atau hal-hal yang menyangkut jiwa estetik mereka ya. Apakah mereka bentuknya natural, figuratif, kemudian juga ditambah dengan medium lain, misalnya kawat, benang, atau hanya mendarahkan akrilik ataupun cat minyak pada bidang kanvas bulat ini. Kita melihat karyanya
ini merupakan karya-karya yang campur ya. Ada yang pendekatan anak-anak, ada yang pop art, ada yang seperti anak-anak umumnya, kemudian ada juga yang kontemporer gitu ya, dibalut dengan grafiti-grafiti. Ada juga hal-hal yang menyajikan panorama abstrak, termasuk dengan elemen-elemen penambah warna atau cat, baik emas, Prada, maupun hal-hal yang berbau keperakan misalnya, seperti itu. Dan mereka menjalinnya dalam sebuah komposisi lukisan yang sangat mereka angankan untuk berhasil memikat calon apresiator atau para pembeli ya di pameran ini. Karena pameran ini memang ditujukan juga untuk dijual secara umum, sehingga para penonton bisa memilih mana karya-karya yang mereka sukai. Mau ada figura binatang misalnya, dengan latar-latar warna maupun bentuk-bentuk tertentu, corak-corak yang abstrak, atau ada elemen-elemen visual yang dicampur, maupun hal-hal lain ya, termasuk juga dengan media seperti pastel juga bisa. Bahkan ada juga yang dicetak, kemudian semacam di print atau dibuat secara ini ya, secara simbolik. Misalnya ada juga simbol-simbol yang didegradasi atau semacam apropriasi, bahkan cenderung membuat pola-pola baru, misalnya menerapkan objek pada teks gitu ya. Selain ada juga yang iseng, misalnya cuma kata-kata yang lucu, ada juga yang natural atau yang alami, figur-figur binatang misalnya, binatang yang lucu seperti koala, ada ayam, burung, atau bahkan figur orang tertentu dalam sudut pandang tertentu, atau posisi tertentu ketika objek itu berada di kanvas yang bulat ini. Ini tentu saja menjadi bekal yang sangat banyak buat para pecinta karya lukis atau karya seni rupa, di mana mereka dapat memilih karya-karya yang dianggap auratik, atau bahkan karya yang diterapkan pada sebuah clothing gitu ya, sebuah t-shirt misalnya, atau hoodie misalnya, seperti itu ya. Nah, pokoknya karya-karya ini mengundang juga tafsiran-tafsiran lain, karena ada juga bentuk-bentuk yang tidak langsung bisa dijelaskan atau disimak ya. Namun ada ikon-ikon yang bisa dibaca, seperti dari warna, titik, garis, kemudian lengkungan, torehan, juga hal-hal lain yang membuat si penikmat itu bisa tercengang atau merasa teraduk-aduk emosinya, bahkan terundang inspirasinya. Ini bentuk apa misalnya? Ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kok seperti ini? Apakah ini sebuah karya yang simbolis? Karya-karya yang metaforistik? Atau karya-karya yang memberikan pesan-pesan tertentu dengan kata-kata, dengan gambar, dengan fragmen yang ada di dalamnya seperti sebuah narasi ya. Mereka juga mencantumkan mungkin kata-kata tertentu, termasuk juga karya-karya yang secara acak gitu ya, terlihat memberikan semacam kebebasan berkarya. Kebebasan ini tentu saja adalah kebebasan seorang
seniman yang kemudian akan dibaca oleh para pemirsanya. Kira-kira apa makna di baliknya kalau ia ingin mencari makna, atau keindahan apa yang bisa mereka serap dari karya-karya ini. Karya-karyanya memang kreatif ya, mengundang si pencipta atau para seniman ini untuk memberikan sungguhan-sungguhan yang mungkin selama ini mereka geluti, atau mereka menemukan bentuk-bentuk baru atau cara-cara penciptaan tertentu di mana kanvas bulat itu menantang mereka untuk menghasilkan sebuah karya yang tidak biasa atau lain dari kebiasaan dia sehari-hari, atau malah memperkuat sebuah objek yang mereka sedang upayakan ya, untuk menjadi ciri khas misalnya, atau juga menjadi semacam simbol-simbol eksistensi mereka di dalam dunia seni rupa Indonesia. Pada umumnya ini memang adalah karya-karya seniman dari Bandung, sebagian juga ada yang dari luar kota, dan menyajikan karya-karya yang dalam bisa dikatakan ini perbedaannya sangat jauh gitu ya. Masing-masing karya itu memiliki kekhasannya masing-masing, bahkan objek-objeknya juga berbeda. Jadi ini sebuah suguhan di mana pesta visual ini menyuguhkan panorama seni rupa Indonesia dalam beragam pendekatan, baik dari gaya, aliran, kemudian wawasan narasi yang ada di dalamnya, juga wawasan-wawasan visual yang setidaknya menghadirkan pemahaman-pemahaman lama maupun baru tentang bagaimana sebuah karya berbicara lewat tampilannya. Teknik yang mereka gunakan, media yang mereka pakai, dan kemudian jiwa yang mereka tampakkan dalam karyanya, atau semacam jiwa nampak ya, dalam karya mereka ini memperlihatkan panorama lain kekayaan seni rupa Indonesia. Meski tentu saja ini adalah ada pengaruh dari karya-karya Eropa, tetapi dengan kreasi baru coret-coret menampilkan hal-hal yang juga baru tentunya. Sebuah pameran setidaknya juga merupakan bagaimana ada lahir sebuah kesadaran di mana seniman menyadari potensi dirinya dan bagaimana cara dia untuk mengupayakan perkembangannya. Karya-karya mereka adalah karya-karya perenungan dari kesadaran terhadap lingkungan, diri sendiri, maupun alam semesta. Dan ini tentu saja niat baik yang akan didukung oleh alam yang akan mendukung, gimana karya-karya mereka adalah sebuah upaya untuk memberikan kesadaran pada penikmatnya bagaimana mengapresiasi karya seni, menghargai karya seni, dan juga menghargai diri mereka sendiri. Tentunya seperti itu. Ngapain? Ini suasana pembukaan pameran Niat Baik. Di luar arena ini tersedia kuliner ya untuk para tamu sambil santai.
Kang Elis, orang-orang Kang Elis, Kang Irman. Ya, sudah ada juga kedai 58 punya jagoan chicken steak dan potato wedges. Ada dapur belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah datang ke acara Popcorn Market Volume 2 yang berbarengan dengan pembukaan pameran Niat Baik yang dikuratori sama Mas Angga Wedaswara. Terima kasih buat Suges, Rumah Proses, Bandung Connect. Pokoknya terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Teman-teman, pembukaan pameran kali ini agak berbeda daripada biasanya pameran yang dilakukan di Abrames ini. Karena kita biasanya membuka pameran itu di sore hari, tapi hari ini dengan mengharapkan seniman-seniman bisa hadir semua di pembukaan pameran, kami membuka pameran ini di luar kebiasaannya. Nah, selain itu juga biasanya saya nggak pernah pakai teks, tapi untuk sebuah momen yang agak spesial ini, kata Mas Doni, saya harus pakai teks biar benar nggak ngomong bukan aja. biar seolah-olah agar supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Kehadiran teman-teman merupakan sebuah dukungan yang sangat berarti bagi saya, bagi kami, bagi Abrames Smith, bagi Smith, dan bagi 182 seniman yang terlibat dalam pameran ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membuka sebuah pameran yang telah lama kami persiapkan dengan penuh cita dan niat baik, berjudul Niat Baik. Sebuah tema yang kami pilih dengan tujuan untuk menyatukan berbagai karya yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga idealnya sebagaimana seni kebanyakan dia mengandung pesan-pesan kebaikan, harapan dan inspirasi. Teman-teman, pameran ini menghadirkan 182 karya dari 182 seniman dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari pelajar sampai pensiunan, dari debutan artis sampai seniman profesional, dari pelukis profesional sampai yang belum pernah memegang kuas sekalipun, dari laki-laki, perempuan, dan jenis kelamin lainnya. Masing-masing seniman telah menyalurkan niat baik mereka sebagai melalui sapuan kanvas, goresan pensil, dan setiap detail yang mereka tuangkan dalam karya-karya mereka. Setiap karya yang Anda lihat di sini adalah hasil dari pemikiran yang mendalam, kreativitas yang tidak terbatas, dan semangat untuk menyentuh hati para penikmatnya. Melalui pameran ini kami bersama yang tergantung di dalamnya. Ini adalah ruang untuk berbagi. Ini bukan ruang untuk menentukan kolektornya. Semua transaksi akan dilakukan pada akhir pameran. Jadi transaksi akan dilakukan di penutupan pameran ini, sehingga memberikan waktu bagi semua pihak untuk merenungkan pilihan mereka terhadap karya yang ingin mereka dapatkan. Proses pembelian karya nanti teman-teman bisa menghubungi teman-teman dari di belakang kasir sana. Nanti ada bisa yang akan menghandle urusan jual beli karyanya. Mr. Haji, mana sih Mas? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Apa kabar semua teman-teman seniman yang hadir di sini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tentunya dengan niat baik ya datang sini. Saya sebagai manusia mas sering hadir di pameran-pameran lukisan, pembukaan. Itu udah puluhan tahun jadinya ya. Dan seni itu nggak ada habisnya, sangat menarik.
apalagi seniman, kita semua berkumpul di tempat ini dengan satu hobi, satu minat, yaitu seni. Jadi seni mempersatukan kita semua. Dan juga saya perhatikan seniman itu sampai akhir hayatnya tetap berkesenian, melukis, juga seni-seni yang lain. Dan sangat menariknya dia tetap semangat dalam berkarya dan juga memberi kebahagiaan, kegembiraan dalam melukis, juga dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, saya perhatikan karya yang hadir di pameran Niat Baik kali ini sangat beragam. Dan seorang pelukis atau seniman dikenal dari karyanya. Ini sebagian besar tidak ada nama, tapi ada beberapa yang kenal, wah ini karya Janu. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Karena untuk seorang pelukis perlu ya ciri khas atau karakter yang membuat dia dikenal seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Abraham Yasin Galeri Cafe yang mengundang Manusia Emas untuk membuka pameran ini. Yang sangat menarik di sini itu karya-karya luar biasa. Seniman itu kayaknya nggak ada habis ya untuk menggali seni. Jadi ada idenya yang nyeleneh, unik, yang kadang di luar nalar out of the box. Dan Abraham Smith ini bisa menampilkan sesuatu yang baru ya, yang tidak umum di tempat lain. Jadi itu yang membuat menarik di tempat ini. Tentunya sebagai seniman kita semua akan terus berproses, berkarya, dan juga tetap menjaga silaturahmi antar seniman. Karena itu yang membuat kita semangat dalam berkarya dan juga saling mendukung tentunya seperti itu. Kalau kita melihat tempat ini unik ya, homey sekali, jadi guyup untuk kita berdiskusi, untuk berkumpul dengan suasana yang mungkin punya keunikan sendiri dibanding tempat lain. Manusia Emas tidak akan berpanjang-panjang dalam setiap berkarya. Manusia Emas mengharapkan seniman tetap semangat, tetap berkarya, dan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pameran lukisan Niat Baik di Abraham Smith resmi dibuka. Tentunya sebagai owner di tempat ini ya, yang luar biasa dia mendukung apresiasi seniman-seniman untuk berpameran, karena dari situ kita lihat perkembangan perjalanan seorang seniman dalam berkarya. Manusia Emas akan memberikan kenang-kenangan untuk Mr. Doni. Tolong diterima. Ini tadi sore hadir, langsung kita bikin sketsanya, dan semoga diterima dengan baik untuk Mr. Doni. Terima kasih Pak Doni apresiasinya. Semoga pameran lukisan Niat Baik ini menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih atas kunjungan dan hadirannya. Tetap semangat. Terima kasih Manusia Emas. Selanjutnya, oke, selanjutnya langsung aja.
Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kami dekatkan buat dengan berakhirnya performance itu, berakhir juga acara pembukaan pameran dan juga open market malam ini. Teman-teman bisa menikmati langsung pamerannya, bisa juga menikmati langsung tenan-tenan yang sudah tersedia di luar atau misalkan kopi-kopi kelas premium dari Abraham & Smith. Terima kasih, selamat malam. Saya Muhammad Rudi Mauludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.